Nama aku Adelia Putri. Dari kecil, aku cuma tinggal sama mamaku. Oh iya Jeng, aku senang banget loh. Belakangan ini Jeng Ratna semakin sering datang ke sini. Oh iya Jeng, kebetulan banget loh. Hari ini tuh ada barang baru masuk. Hah? Masa sih Jeng? Serius? Iya, yuk kita lihat yuk. Aku juga udah gak sabar. Ayo dong, cepetan. Ayo. Mama aku kelola bisnis yang dikasih nama Taman Ular. Selama ini, mama gak pernah biarin aku masuk ke sana. Del, aku nggak bisa megang terus. Berat nih. Sebentar, aku belum lihat ada apa di dalam. Ya udah, cepetan. Santai aja, Jeng. Selamat bersenang-senang. Aduh, ya ampun Del, kamu nggak apa-apa? Siapa itu? Ini kamu sendiri. Kamu ya gak pernah nurut sama mama. Udah berapa kali mama bilang sama kamu. Jangan pernah kamu coba-coba masuk ke taman ular itu. Wah, Jeng, ini yang kamu bilang privacy, Jeng. Maaf Jeng Ratna. Emang anak saya ini nakal banget. Gimana kalau hari ini treatment Jeng Ratna saya kasih free? Gak usah, uang saya sudah banyak. Iya Jeng Ratna, saya tahu kalau Jeng Ratna itu janda kaya raya. Tapi kalau nanti Jeng Ratna datang lagi ke sini, aku bakal kasih Jeng Ratna itu extra time dan pasti ngerasa lebih relax. Gimana? Nah, gitu dong. Oke, sampai ketemu nanti Jeng. Ingat ya, jangan pernah lagi kamu coba-coba masuk ke taman ular itu. Ngerti? Mama kan sama tamu-tamu mama kan cuma ngobrol sama ketawa-tawa aja di dalam. Tapi kenapa aku nggak bisa masuk? Taman luar kan juga rumahku, Ma. Adelia, Mama mau tanya sama kamu. Kamu udah lihat apa aja tadi di sana? Aku lihat semua. Di sana sih cuma cewek-cewek nggak pakai baju. Aku kan juga cewek, Ma. Kenapa aku nggak bisa? Baguslah kalau kamu belum tahu apa yang sebenarnya ada di taman ular. Adelia sayang, bukannya Mama gak izinin kamu buat masuk ke taman ular itu. Nanti ada waktunya yang tepat ya. Ketika kamu sudah dewasa, sudah bawa pacar ke rumah, baru kamu boleh masuk ke taman ular. Oke? Beneran, Ma. Ya beneran dong sayang. Pokoknya, aku harus lihat apa yang ada di Taman Ular. Mama, aku bawa pacar aku pulang. Argo, jadi kamu pacarnya Adel. Adel, kamu juga gak bilang-bilang dulu sama Mama kalau mau bawa dia ke rumah. Maaf ya, Ma. Bukan salah Adele juga kok Tante. Emang akunya aja yang baru bisa diajak ke sini. Iya wajar juga sih, karena Tante juga akan terlalu manjain si Adel ini. Ya udah yuk, kamu pasti capek kan? Kita masuk dulu. Yuk. Del, kamu pulang-pulang kok gak ngabarin Mama dulu sih? Mama kan jadi belum nyiapin kamar tamu buat Argo. Kamu siapin dulu Gi sana. Tapi, Ma. Gak apa-apa Tante, biar Argo aja yang beresin sendiri kamarnya. Gak usah Argo. Kamu kan tamu. Gak mungkin lah Tante ngebiarin kamu beresin kamar kamu sendiri. Adel, udah beresin sana kamarnya.
Kamu udah selesai makannya, Go? Udah tante, udah selesai kok. Kalau gitu, kamu udah boleh ikut tante ke kamar. Tante punya sesuatu untuk kamu. Mama, Adel, ngapain nak jam segini kok belum tidur? Mah, aku kan udah bawa pacar aku ke sini. Berarti aku boleh udah masuk ke Taman Ular. Enggak boleh. Iya, Mama. Kan perjanjiannya kalau aku udah bawa pacar aku ke sini, aku boleh masuk ke Taman Ular. Ya udah, sekarang pacar kamu mana? Kan dia ada di sini, Mah. Maaf, Del. Aku rasa kita udah gak cocok lagi. Kok gue tiba-tiba putusin aku sih? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar. Cowok kayak gitu yang mau kamu pacarin, Del. Sopan santunnya itu nggak ada. Sehabis makan masa langsung pergi gitu aja. Padahal mama udah coba tahan loh, nak. Ya tapi nggak mungkin, Mar. Gue tiba-tiba ninggalin aku tanpa alasan. Udah, pokoknya sebelum kamu dapetin pacar yang bisa kamu bawa ke rumah lalu dia nggak pergi ninggalin kamu nggak boleh masuk ke Taman Ular. Ya, lupain aja. Ih, Mama. Setiap pacar aku mutusin aku udah beberapa kali bawa pacar aku ke rumah. Tapi anehnya, mereka semua mutusin aku lewat chat di malam yang sama. Aku jadi gak bisa masuk taman ular. Katanya lagi ada barang-barang baru ya. Aku pas tahu infonya langsung buru-buru ke sini loh. Pokoknya jangan sekarang aturin ya buat aku. Pokoknya semuanya aku kasih barang-barang baru untuk Jang. Dan kamu akan ngerasa terbang ke langit ketujuh. Setiap pacar aku mutusin aku, bisa taman ular pasti sama-sama. Ya udah yuk, aku mau buru-buru deh cobain barang barunya. Tapi pokoknya Jang Sekar jangan kasih barang yang udah pernah aku coba ya. Ini aku kasih barang-barang baru yang spesial untuk Jeng Igit. Udah, sekarang Jeng siap-siap Gi. Makasih Jeng. Jangan bilang alasan semua pacar mutusin aku tuh gara-gara Mah, Kenapa? Kamu ngeliat, Mama kan lagi sibuk. tunggu dulu Mah. Aku mau tanya sesuatu sama Mama. Aku udah bawa 8 pacar aku ke sini, tapi semuanya mutusin aku tanpa alasan. Apa jangan-jangan semuanya ada urusannya sama Mama? Tuh kan bener. Mama kenapa sih nggak mau banget aku masuk ke Taman Ular sampai ngusir semua pacar aku? Kok Mama tega banget sih Mas sama aku? Ada sayang, kok kamu ngomongnya gitu sih? Mama itu cuma mau kamu menemukan cita sejati kamu, nak. Lihat dong teman-teman kamu. Udah pada nikah kan? Jadi mama juga mau kamu menemukan cinta sejati kamu. Pokoknya kalau kamu berhasil bawa pacar ke rumah, terus pacar kamu nggak putusin kamu, mama kasih kamu izin untuk kamu masuk ke Taman Ular. Oke? Janji ya, Mah? Janji. Kenapa suaranya terlalu sekali sih? Ada apaan sih, Mah? Enggak ada apa-apa sayang. Kamu jangan mikir aneh-aneh ya. Sekarang kamu masuk kamar, kamu di kamar aja. Jangan kemana-mana, oke? Bimo pasti bisa lewatin malam itu dan gak bakal mutusin aku. Halo, Bimo. Mah, kenalin. Ini pacar aku, Bimo. Halo Tante, aku Bimo. Kamu pasti capek kan, Bim? Iya Tante. Makan yang banyak ya. Terima kasih Tante.
Dia sayang, yuk minum sama mama yuk. Ma, kan mama tahu kalau aku nggak bisa minum alkohol. Baru minum 1 gelas aja udah mabok. Mama itu seneng kamu bawa cowok. Jadi anggap aja ini perayaan. 1 gelas saja, ya. Oke, Ma. Kok kepala aku tiba-tiba pusing ya, Ma? Del, Tante Del kenapa Tante? Bimo, itu adalah nggak apa-apa kok. Dia cuma mabuk. Nanti kalau dia udah bangun, dia pasti udah enakan. Bimo, Tante cantik kan? Iya, cantik Tante. Bimo, Tante tuh punya peternakan ular. Tempatnya bagus banget. Tante mau ke sana. Kamu mau lihat nggak? Iya, iya. Aku juga nggak sabar mau ke sana Tante. Loh, Mama sama Bimo kemana? Bukannya tadi kita minum bareng ya? Jangan bilang Mama ngajak Bimo ke Taman Wulan. Ma, buka pintunya, Ma. Adel? Ma, bukannya Taman Ular itu buka cuma pas siang ya? Kok udah malam gini lampunya masih terang? Oh, itu karena lagi ada barang baru, Nak. Di Taman Ular. Jadi Jeng Werda mau datang dan gak sabar mau ngeliat. Oh, oh iya, Ma. Mama lihat Bimo nggak? Bimo, bukannya sama kamu? Enggak, Ma. Jangan-jangan Bimo hilang. Atau dia masuk ke Taman Ular kali ya, Ma? Enggak lah, gak mungkin. Ada aja kamu itu. Itu Bimo sama aja kayak pacar-pacar kamu yang sebelumnya. Suka pergi ninggalin kamu gitu aja, Nak. Adel sayang, dengerin mama ya. Semua laki-laki itu sama aja. Nanti kamu mau cariin yang baru ya. Oke? Sekarang kita tidur ya. Ma, itu suara handphonenya Bimo. Berarti Bimo ada di dalam, Ma. Sekarang bukan pintunya ya, Ma? Enggak, Nak. Enggak ada. Bimo enggak ada di sini. Ma, kan selama ini Mama yang nyuruh aku cari pacar. Dari kemana aku udah ajak pacar aku kesini, tapi aku tetap aja nggak boleh masuk. Sekarang aku mau buktiin dengan mata kepala aku sendiri ada Bimo atau enggak di dalam, Mama. Dari kecil kan aku nggak pernah minta apa-apa ke Mama. Sekarang aku boleh masuk ke dalam? Please. Adel, sekarang itu kamu memang udah dewasa. Mama juga nggak bisa untuk nutupin ini terus-terusan. Kalau kamu emang mau banget ngelihat apa yang ada di dalam Taman Ular ini, kamu boleh ikut Mama. Kita masuk bareng ya. Dan masuk ke dunia tentang teman kita rahasia yang tersembunyi selama 20 tahun. Adel, kok kamu takut sih, Nak? Kok Mama pelihara ular sebesar itu, Mah? Sebenarnya bisnis Taman Ularnya bisnis apa sih, Mah? Mau tahu? Gak apa-apa, kamu masuk aja. Itu kamarnya ada di sana. Kok kamu masih takut ragu gitu, Nak? Ya udah, kalau kamu masih takut, sekarang kamu balik ke kamar kamu ya. Jangan ganggu Mama. Gimana Jeng Wirda?
puas gak sama barang barunya? Aku tahu itu tipe kamu banget. Makanya aku langsung kasih tahu sama Jang. Biar Jang Wirda yang pertama kali cobain. Puas, Jeng. Puas banget. Enggak. Aku nggak boleh nyerah. Aku harus tahu apa isi dari taman ular ini. Kamu itu kalau mau masuk ke taman ular harus lepas baju dulu. Kok gitu sih, mah? Peraturannya nggak masuk akal, tau nggak? Mah, aku ini anak mama bukan tamu, mah. Masa aku harus buka baju juga buat masuk ke taman ular? Tapi itu peraturan yang harus kamu patuhi. Gak ada satupun yang boleh melanggarnya. Mama aja patuh kok. Terserah mama. Aku nggak bakal ngikutin dan aku bakal tetap masuk. Ada Putri. Kamu gak mau dengerin omongan mama? Peraturan mama itu nggak masuk akal, mah. Jadi buat apa aku ikutin? Adel. Kalau kamu gak mau dengerin mama mati di depan kamu. Ma, ayolah. Aku cuma mau masuk ke dalam. Buat apa sih sampai segininya? Ini semua karena kamu. Sekarang kamu cuma punya dua pilihan. Kamu mau lepasin baju kamu, atau kamu gak masuk ke taman ular sama sekali. Adel. Iya, oke, Ma. Aku buka baju aku sekarang. Adel, tangan kamu kenapa berdarah? Ini aku waktu itu nggak sengaja jatuh, aku mindahin barang, mah. Tapi udah nggak sakit kok. Tapi kalau lagi ada luka di tubuh kamu belum bisa masuk ke taman ular, nak. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Mama ngelakuin ini supaya aku nggak masuk kan ke dalam. Enggak, nak. Mama gak mau kamu itu sakit. Apalagi barang itu kan sensitif sama bau darah. Kamu bahaya kalau bisa masuk ke situ. Percaya sama mama. Mama ngelakuin ini demi kebaikan kamu, sayang. Nanti juga kamu akan ngerti. Iya, udah oke. Aku balik ke kamar. Gimana pun caranya, aku harus masuk ke taman ular. Karena mama gak ngizinin aku masuk, aku bakal pura-pura jadi tamu di taman ular. Janggulan, karena Janggulan itu temannya Jeng Ratna, jadi aku percaya kalau Janggulan bisa jaga privasi. Oh iya Janggulan, sebelumnya kalau mau masuk ke taman ular ini, ada beberapa hal yang harus dipatuhin. Dan tidak ada yang boleh dilanggar satupun. Kalau misalnya Janggulan gak kuat, Janggulan boleh kok keluar. Tenang aja, Jeng. Jeng Ratna udah jelasin semuanya ke saya. Kalau saya nggak sanggup, nggak mungkin saya datang ke sini. Ya udah baik, kalau gitu yuk kita masuk. Janggulan asalnya dari mana? Eh, saya dari Bandung, Jeng. Baru aja sampai. Wah, jauh juga ya Jeng dari Bandung. Beberapa tahun lalu saya pernah sih ke Bandung. Dan saya ke tempat wisata Candrakara. Apa tempatnya masih ramai Jeng di sana? Oh, iya, Jeng. Masih ramai kok. Malah banyak artis yang datang buat foto-foto. Bukannya katanya tempatnya udah tutup ya Jeng? Oh, itu mungkin karena bosnya ganti, jadi bisnisnya dibuka lagi. Aku juga kurang paham sih, Jeng. Soalnya udah lama nggak pulang ke Bandung. Pantesan aja logat Sundanya udah hilang Jeng. Iya, Jeng. Aku udah lama tinggal di Jakarta. Ya udah, kalau gitu aku ngambil kunci taman ularnya dulu ya Jeng. Aku udah gak sabar mau lihat apa yang sebenarnya ada di dalam taman ular. Tidak ada tempat wisata seperti itu di Bandung. Siapa kamu? Apa tujuan kamu datang ke taman ular? Jeng Wulan, maaf ya udah bikin Jeng Wulan nunggunya jadi lama.
Kenapa, Jeng? Enggak apa-apa Jang. Jang Wulan mengingatkan aku kepada putriku. Oh, pasti putrinya cantik ya seperti Jeng Sekar. Enggak sama sekali Jang. Putriku itu nakal, enggak pernah mau nurut sama orang tua. Ya udah, kalau gitu kita masuk ke Taman Ular yuk Jang. Akhirnya aku bisa masuk juga. Tempat peternakan ular ini kelihatannya bagus banget. Aneh. Pasti mama beneran nyembunyiin banyak rahasia di dalam sini. Jang Wulan, emangnya Jang Ratna ada cerita apa aja ke Jang Wulan tentang Taman Ular ini? Oh, itu Jeng Ratna cerita. Kalau taman ular ini tuh kayak beauty salon, Jeng. Bisa bikin rileks badan dan pikiran. Kalau pulang dari sini tuh rasanya fresh banget. Dan pengen balik lagi pastinya. Benar sekali itu Jang. Jang Ratna itu sampai rela loh datang jauh-jauh untuk ke sini. Dia tuh dari luar kota. Dan Jang Ratna itu juga udah jadi tamu tetap di Taman Ular ini. Bahkan ya Jang, kakinya tuh suka lemas loh kalau mau pergi dari tempat ini. Kayak berat gitu dia ngelangkahnya. Setiap ada barang baru datang, Jang Ratna itu orang yang aku suruh cobain produknya duluan loh. Bahkan pernah ya Jang, ukuran produknya itu segini Jang. Makanya kadang Jang Ratna itu suka nggak tahan. Oh, gitu ya, Jeng. Iya, Jeng Ratna pernah cerita beberapa kali. Jang Wulan maaf, apa Jang Wulan sudah menikah? Jang Wulan maaf, aku nggak bisa terima Jang Wulan masuk ke Taman Ular ini kalau Jang Wulan belum menikah. Kenapa ya, Jeng? Kamu harus tahu kalau usaha ini itu berkaitan dengan ular. Nah, hewan ular itu hanya dipakai untuk yang dewasa-dewasa. Makanya tamu-tamu di sini itu semuanya udah pada menikah, Jang. Kalau Jang Wulan belum menikah, aku belum bisa ngasih Jang Wulan masuk untuk nikmatin servis yang ada di Taman Ular ini. Oh, sebenarnya aku udah punya pasangan kok, Jeng. Dan hubungan kami, ya, sebebas itu. Serius, Jang. Serius dong, Jeng. Jang Wulan, ini kan kita di sini cuma berdua. Ngebuka cadarnya Jang Wulan aja. Maaf, Jeng. Bukannya aku nggak mau buka cadarnya. Tapi muka aku lagi alergi. Jadi kurang pede kalau dilihat sama orang. Kalau gitu nggak apa-apa Jang, kalau lagi alergi. Saya kira Jang lebih nyaman kalau cadarnya dibuka. Lagi pula ya benar juga sih, wajah itu kan investasi ya Jang. Ya udah yuk, Jeng. Jeng Sekar bisa kan bawa aku sekarang ke dalam? Aku udah nggak tahan lagi. Jangan terburu-buru Jang. Jang Wulan kan temannya Jang Ratna. Jadi kalau misalnya bareng nggak canggung lagi kan. Iya, harusnya begitu, Jeng. Gimana kalau aku telepon Jang Ratna dulu? Biar kalian masuknya bareng, berbagi kesenangan bareng-bareng di dalam. Kalau kamu nggak mau buka identitas kamu, biar Jeng Ratna yang ungkap semuanya. Apa nggak terlalu terburu-buru kalau nelfon Jeng Ratna sekarang? Aku kan baru aja sampai. Nggak mungkin kan Jeng Ratna langsung sudah datang ke sini? Enggak Jang, Jang Ratna pasti nggak keberatan kok. Karena kalau kita berdua yang nanganin itu, kita nggak kuat Jang. Soalnya barangnya itu lumayan gede Jang, besar barangnya. Aku jadi makin penasaran, siapa sih kamu ini sebenarnya? Halo, Jang Sekar. Halo Jang Ratna. Aduh, gawat. Aku bakal ketahuan dong. Jang Ratna, di sini ada teman Jang Ratna loh. Namanya Wulan. Jang Ratna nggak mau gabung ke sini. Aku udah ngeremehin mama. Baik Jang, maaf ya Jang, nanti kita ngobrol lagi. Jang Wulan, Jang Ratna bilang dia nggak bisa ke sini. Hari ini dia sibuk katanya. Berarti nama Jeng Ratna itu beneran pernah kesini. Aku juga gak tahu mukanya gimana. Yang penting aku bisa masuk Taman Ular. Aduh, sayang sekali ya, Jeng. Ya udah, yuk kita masuk Jang. Sebelum kesorean, Jang harus cobain servis di Taman Ular. Jang Wulan nggak apa-apa. Aduh, kayaknya Taman Ular ini butuh renovasi deh. Nggak apa-apa kok, Jeng.
Del, tangan kamu kenapa berdarah? Ini aku waktu itu nggak sengaja jatuh, aku mindahin barang mah. Tapi udah nggak sakit kok. Tapi kalau lagi ada luka di tubuh kamu, kamu belum bisa masuk ke taman ular, nak. Oh mungkin. Gini ada. Kacau, semua kacau. Sekarang mama pasti udah tahu. Jangulan tadi nggak keseleo kan? Enggak kok, Jeng. Jangulan nggak apa. Tadi aku ngeliat di tangan Jangulan ada luka. Enggak kok, Jeng. Nggak ada luka sama sekali. Cuman kaget aja. Syukurlah, soalnya ular-ular di sini itu nggak suka sama bau darah. Mereka lebih sensitif dan bisa menjadi lebih galak. Kalau Jangulan ada luka, sebaiknya Jangulan jangan masuk dulu ya. Karena mereka bisa makin tertarik dan bahkan lebih ganas dari biasanya, Jang. Jangulan ngerti kan maksud aku? Iya kok, Jeng. Aku ngerti. Lihat nih, Jeng. Nggak apa-apa kok. Jadi ini yang dimaksud taman ular, Jeng. Sangat jauh sekali dari bayanganku. Iya, Jang. Mungkin Jangulan baru tahu yang namanya Taman Ular itu sebenarnya bukan berada di sini, tapi ada di luar. Nanti ketika kita ngelewatin bukit buatan itu, kita langsung masuk ke taman. Nah, di sana tempat yang paling bagus. Oh, jadi ada taman luar dan dalam. Akhirnya, hari ini aku bakal tahu apa yang sebenarnya Mama rahasiain di taman ular. Jeng teliti sekali ya menata taman ini. Ya pastinya teliti, karena ini bisnis sampingan. Kalau enggak, gimana bisa jalan? Kok Jangulan kelihatannya malu-malu gitu sih? Kan sudah pernah. Nanti kalau Jangulan sendiri ngerasain, rasanya mau tinggal di sini deh. Ya udah, yuk kita masuk. Jangulan pasti udah gak sabar kan? Kenapa aku bisa lupa silent HP sih? Ma, tolong ambilin HP aku dong. Ambil sendiri dong, kan kamu punya tangan. Entar dulu, Ma, ini nanggung banget. Ini HP kamu. Kenapa, Jeng? Aku jadi teringat anakku lagi pergi keluar kota ke tempat kuliahnya. Tapi dia kok belum ada ngabarin aku ya? Aku jadi khawatir. Sebagai seorang ibu aku pasti khawatir. Karena putriku kan seorang perantauan. Aku mau telepon dia dulu dan mau tanya dia di mana. Gawat. Oh, mulai curiga. Dasar nih ibu-ibu pelupa. Aku nelpon putriku dulu ya, Jang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Dasar anak-anak zaman sekarang ini. Kalau udah di luar lupa ngabarin ibunya. Iya, Jeng. Anak-anak kalau udah keluar dari rumah emang suka ngabarin orang tuanya. Yaudah, yuk, Jeng, kita masuk. Yuk, yuk. Pasti Jangulan udah gak sabar ya mau masuk. Setelah menunggu lama, akhirnya ular terbaikku bisa keluar juga. Ibu sudah membesarkanmu dengan baik, Nak. Sebenarnya kamu ini siapa? Aku temennya Jeng Ratna, Jeng. Masih saja kamu tidak mau jujur. Jeng Ratna udah cerita semuanya. Halo Jeng Ratna. Jeng Ratna, di sini ada teman Jeng Ratna loh. Namanya Wulan. Jeng Ratna nggak mau gabung ke sini. Wulan siapa, Jeng? Aku nggak kenal, Jeng. Kalau ada temanku yang mau datang, aku pasti ngabarin Jeng Sekar dulu. Duh, jangan-jangan kamu ditipu tuh. Siapa kamu sebenarnya? Mau apa kamu ke sini? Dari awal kamu masuk, aku sudah banyak mengamatimu. Akting kamu sama sekali nggak ada bagusnya. Jadi kamu tidak bisa menipuku. Aku Wulan, Jeng. Wisata yang di Bandung itu juga semuanya hanya karanganku saja. Tapi kamu terjebak. Kamu bilangnya tempat itu masih buka. Konyol sekali.
Kamu sampai rela menyamar demi masuk ke taman ularku. Kamu pasti punya rahasia kan? Enggak, Jeng. Aku sudah mengasih kamu kesempatan. Tapi kamu tidak bisa menghargai aku. Terpaksa aku harus melakukan ini. Anak-anakku sayang, keluarlah. Jeng mau apa? Yang Jeng lakukan ini melanggar hukum loh. Melanggar hukum? Kamu yang datang ke taman ularku, kamu membilang aku melanggar hukum. Terlalu naif kamu. Karena kamu tidak mau berbicara jujur, maka simpan semua kata-katamu itu. Kebetulan bayi-bayi ularku ini sedang lapar. Jadi kamu bisa menjadi santapan makan siang mereka. Jangan dekat-dekat. Oke, sekarang aku mau lihat siapa kamu sebenarnya. Ma, Adelia, bukannya kamu sedang kuliah? Kenapa kamu bisa ada di sini? aku gak akan ngelakuin ini kalau Mama gak terus-terusan ngelarang aku, Ma. Mama tega ngebiarin Lulur Mama makan aku. Kejam sekali, Mama. Mundur semua. Adelia, semua yang Mama lakukan ini, semuanya yang terbaik untuk kamu. Tapi sekarang aku boleh masuk ke dalam kan, Ma? Enggak, belum. Belum waktunya, nak. Mama selalu bilang yang terbaik buat aku. Padahal itu cuma alasan Mama supaya aku gak masuk ke dalam kan? Yang penting, aku udah tahu jalan masuk ke sini. Kue buatan Jeng Sekar itu enak banget loh. Apa sih resep rahasianya? Oh, itu buatan anak aku, Jeng. Si Adelia. Nanti aku bungkusin sedikit ya buat Jeng Lestari. Aduh, jadi ngerepotin Jeng. Ah, cuma kue aja kok, Jeng. Makanya sering-sering mampir ke sini ya. Ini obatnya. Bapak yakin ini obatnya udah bener? Loh kok kamu nanya gitu? Coba deh kamu tanya warga sekitar sini. Siapa warga sekitar sini yang belum pernah beli obat di sini? Tapi obat ini pahit nggak, Pak? Maksudnya gimana ya? Ini kan obat buat hewan peliharaan, bukan buat manusia. Untung aja obatnya udah aku cairin. Jadi bakal lebih gampang kalau di blend ke adonannya. Setelah ini aku mau lihat gimana lagi cara Mama buat hentiin aku masuk ke taman ular. Mama. Mama pasti capek deh. Biar aku pijitin ya. Tadinya sih Mama capek. Tapi kalau anak Mama ini mau pijitin Mama jadi seger lagi deh. Cobain kue buatan aku deh. Lihat. Warnanya cantik banget kan? Kok tumben kamu rajin gini? Uang belanja kamu pasti habis ya? Ma, emangnya Mama gak kangen sama kue buatan aku? Anggap aja ini sebagai balas budi aku karena Mama udah kerja keras. Putri Mama emang terbaik deh. Ya udah, cobain dulu mah. Nanti kasih tau ke aku rasanya enak atau enggak. Enak. Anak Mama makin jago aja deh bikin kuenya. Kalau aja Mama gak bisa setamat ular, pasti anak Mama udah bisa jadi pastry chef terkenal di Indonesia. Nggak perlu, Ma. Aku udah seneng banget bisa masakin buat tamu-tamu perempuan Mama. Aduh. Kok Mama tiba-tiba jadi ngantuk banget gini ya? Padahal tadi sebelum kamu datang Mama segar. Kenapa jadi gini ya? Selamat istirahat ya, Ma. Udah ngerasain enak kayak kue buatan aku kan? Pokoknya malam ini Mama nggak bisa lagi cegah aku masuk ke taman ular. Ma, jangan salahin aku ya. Ini semua karena Mama selalu ngarang aku masuk ke taman ular.
Mama nyimpan kunci di mana sih? Itu dia. Adel ya, kamu tega banget sih. Akhirnya berhasil. Mama selalu nyembunyiin sesuatu tentang taman ular ini. Sebenarnya apa sih yang mau ngumpetin? Kata Mama kalau sini bisa langsung masuk ke taman ular. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam? Akhirnya, aku bisa masuk juga ke taman ular ini. Jadi di sini tempat para tamu tuh biasa berendam. Cuman air kolam biasa. Pasti ada sesuatu yang mau ngumpetin di sini. Oh. Ini kan baju mantan aku. Ini kan baju mantan aku. Jumlahnya juga sama. Ma, kenalin ini pacar aku Erwin. Hai Ma, kenalin ini pacar aku Dimas. Mama, kenalin ini pacar aku Charlie. Jadi ini yang sebenarnya Mama. Udah berapa kali Mama bilang, yang mereka tidak pulang, kenapa sih kamu gak pernah mau dengerin Mama? Kan gue waktunya dia, nanti kalau Mama udah dewasa, kamu pulang, Mama bisa nanti kami di rumah nanti kamu pulang. Tapi di sini nggak ada baju Bimo. Jangan-jangan Bimo berhasil kabur dari taman ini. Mama, sebenarnya apa sih yang Mama sembunyiin dari aku? Sebenarnya apa sih Ma yang Mama umpetin dari aku? Bimo? Shh. Kamu dari mana aja sih? Aku dari tadi nyariin kamu tau nggak? Aku juga tahu gimana. Tapi di sini rumit dan banyak banget rahasia. Itu kamu luka gara-gara ular? Bukan. Karena mama kamu. Mama aku? Malam itu, mama kamu bilang, dia mau ajak aku ke taman ular. Gimana Bim? Kamu suka nggak sama taman ularnya Tante? Suka tante. Tante yakin kamu pasti akan lebih suka sama yang ini.
anak-anakku, keluarlah. Serang dia. Aku dikejar ular waktu itu. Tapi aku berhasil kabur. Aku sampai jatuh dari tebing bebatuan, Del. Ada orang yang bawa aku ke rumah sakit. Dan sekarang aku kesini karena aku mau kasih tau kamu, Del. Tapi kamu malah diem-diem masuk kolam gitu. Ya udah, aku juga ikut. Oh, kok kamu ngajak nyalahin aku sih? Salah kamu sendiri tau nggak? Ngapain kamu kepincut sama kecantikan mamaku? Untung kamu nggak mati dimakan ular. Ya masa cuma gara-gara itu mama kamu bisa jahat banget? Untungnya aja aku gak kenapa-napa. Coba kalau enggak, kamu gak bakal bisa lihat aku lagi, Del. Udah deh, nggak usah so deket, Bim. Aku tuh nggak pernah suka sama kamu. Aku bawa kamu ke sini buat pura-pura jadi pacar aku di depan mamaku. Supaya aku bisa nyariin orang yang aku suka, Argo. Oh, jadi itu tujuan kamu? Kamu kesini juga buat nyari Argo kan? Sini ketemu. Kamu tahu dari mana ruangan rahasia ini? Aku kan bareng sama mamaku ke sini. Waktu pertama kali masuk, aku ngerasa aneh sama tempat ini. Pasti ada yang disembunyiin di sini. Jangan-jangan Argo ada di dalam. Argo! 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 Iya, kalau sampai ular itu bangun, bisa mati kita, Del. Aku baru ingat, ini kuncinya. Sekarang buka, supaya kita pastiin Argo ada di dalam atau enggak. Buruan! Buruan! Ini aku lagi coba. Adelia, kamu benar-benar bikin mama kecewa. Berani-beraninya kamu membawa orang luar masuk ke taman ular mama. Mama? Bukannya mama masih pingsan? Kamu pikir mama nggak tahu? Kalau kamu ke apotik, istri yang pemilik apotik itu ngomong ke mama kalau kamu beli obat hewan, nak. Beneran, Ma? Halo Jang Sekar. Iya, halo Jeng Marni. Tadi suami saya cerita, katanya si Adel beli obat tidur buat hewan ternak. Emangnya ada ular yang sakit? Oh, iya ada Jeng Marni. Ada satu ular yang sakit sih. Tapi paling nanti juga sembuh kok, Jeng. Oh, syukurlah kalau gitu. Adikku udah lama nggak main ke sana ya, Jang. Nanti kalau dia ke sana, kasih diskon dong, Jang. Iya, Jeng, tenang aja. Pasti nanti ada dapat harga spesial kok. Taman ular Jang Sekar tuh bikin ketagihan tau. Ya udah, sampai jumpa ya, Jang. Iya, iya, Jeng. Adelia, kamu kemana aja seharian gak kelihatan, nak? Tadi aku habis keluar sebentar, Ma. Kamu pikir mama gak tahu? Kamu salah besar. Mama udah kelola taman ular itu begitu lama. Banyak sekali warga-warga sekitar sini yang sudah merasakan kebaikan dari mama. Mereka juga tahu betapa susahnya mama membesarkan seorang anak perempuan sendirian, nak. Semua tamu perempuan setiap masuk ke taman ular kita gak pernah kecewa, nak. Mereka selalu memuji taman ular ini. Bahkan selalu mau kembali lagi ke sini, nak. Tapi kamu anak kandungku sendiri. Malah kamu yang tega ngasih mama obat hewan, nak. Mama yang membesarkanmu selama 20 tahun ini, nak. Di mana hati kamu, Del? Ini semua karena Mama gak pernah ngizinin aku masuk ke taman ular, Ma. Mama selalu nyari alasan supaya aku gak masuk ke taman ular. Mama bahkan marahin aku. Mama bisa pukulin aku kalau aku masuk ke taman ular. Dan Mama bilang, kalau aku udah dewasa dan aku bawa pacar, aku boleh masuk ke taman ular. Tapi sekarang apa, Ma? Mama makin banyak alasan supaya aku gak masuk ke taman ular. Kalau Mama gak terus-terusan ngelarang aku gak akan ngelakuin hal seburuk ini, Ma. Hebat kamu ya sekarang. Semakin dewasa kamu, semakin gak tahu aturan. Kalau aja mama gak pernah belajar tentang obat-obatan, mungkin mama udah celaka gara-gara kamu. Jadi Mama udah tahu? Iya, mama udah tahu. Dari kamu ke apotik sampai kamu buat kue itu, mama udah tahu rencana licik kamu, Del. Yes, akhirnya berhasil. Del,
Tega banget kamu ngasih mama racun dengan tanganmu sendiri. Sia-sia mama besarkan kamu, Del. Kamu itu benar-benar keras kepala ya. Mama ngelarang kamu ke taman ular itu karena mama sayang sama kamu. Mama gak akan pernah nyakitin kamu, nak. Semuanya aja mama bilang yang terbaik buat aku. Tapi mama pernah gak coba buat ngertiin aku? Kayaknya mama itu terlalu baik ya sama kamu. Sampai kamu berani ngelawan mama. Dan kamu berani membawa orang luar ini masuk ke taman ular mama, nak. Gak usah repot-repot mau ngebuka itu. Karena kunci yang sebenarnya ada di sini. Kasih kuncinya sekarang, Ma. Mama tahu gak sih kalau mama itu udah melanggar hukum? Melanggar hukum apa? Mama itu cuma pelihara beberapa ekor ular. Hanya ular, Adelia. Cuman ular, Ma. Terus semua pacar yang pernah aku bawa ke sini, kemana, Ma? Mama yakin mereka ninggalin aku? Ya iyalah, mereka pergi. Mama udah bilang sama kamu, laki-laki itu gak ada yang bisa dipercaya. Tapi kamu tetap aja bawa mereka ke sini. Mama juga keras kepala. Terus baju-baju aku di taman ular itu apa, Ma? Coba jelasin. Jadi, kamu udah ngelihat? Aku bukan cuma ngelihat, Ma. Aku gali semua baju itu dari tanah. Apa perlu aku liatin ke Mama? Argo di mana, Ma? Apa Mama ngunciin dia dalam ruangan ini? Adelia, sepenting itu Argo buat kamu. Aku nggak akan nyerah sebelum aku nemuin Argo, Ma. Pastiin kan aku. Anak yang aku besarkan dengan kerja keras aku sendiri. Sekarang udah mulai berani menyudutkan aku. Hanya karena laki-laki ini. Please, Ma. Aku mohon serahin kuncinya sekarang. Enggak. Selama Mama masih hidup, kamu nggak akan bisa ambil kunci ini. Kalau Mama nggak mau nyerahin kunci itu sekarang, lebih baik aku mati, Ma. Adel, kamu jangan sakitin diri kamu. Serahin kuncinya sekarang, Ma. Oke. Ambil kuncinya. Mama kasih kunci ini. Adel, nak, kamu udah bisa taruh pisau itu sekarang. Lepasin, nak. Jangan nyakitin diri kamu sendiri, Mama mohon. Mama minta tolong, nak. Jangan sakitin diri kamu sendiri. Lagi pula Mama udah menyerahkan kunci itu, nak. Tolong dengerin Mama, nak. Bimo, berani kamu mencoba menyakitin Adel, kamu dan keluarga kamu, saya kubur semuanya. Aku? Ma, aku kesini karena kemauan aku sendiri, Ma. Jangan libatin Bimo. Bimo, kamu yakin gak tahu banyak tentang ular? Yang aku tahu, kakak aku ada di dalam sana. Dan aku harus selamatin dia. Tapi keluarga kalian juga pengusaha taman ular. Salahnya kalian itu orang-orang yang munafik. Dan keluarga kalian tidak pantas bersanding dengan keluarga kami. Keluarga kamu gak pantas disandingkan dengan keluarga kami. Keluarga kami emang punya bisnis taman ular. Tapi taman keluarga kami gak nyelakain kayak taman ini. Kami hanya cuma jual dan beli ular. Kamu kira saya gak tahu tujuan kamu kesini apa? Ada. Argo dan Bimo itu serigala berbulu domba. Mereka itu kesini mau menghancurkan bisnis kita. Mau menghancurkan keluarga kita, nak. Kamu harus percaya sama Mama, nak. Aku cuma percaya sama apa yang aku lihat pakai mata kepala aku sendiri, Ma. Sekarang aku mau buktiin apa rahasia yang Mama sembunyi dalam taman ular ini. Biv, buka pintu sekarang. Kita buktiin kakak kamu ada di dalam atau enggak. Jangan!
Selama ini mama simpan semua rahasia taman ular ini. Aku mau lihat semua yang mama sembunyiin. Bang Argo, Argo, Argo bangun, Go. Argo, ini aku Adel, bangun, Argo. Argo, Argo, ini aku Adel. ada. Go, kita datang buat nolongin kamu. Kamu benar-benar bikin aku khawatir. Bim, ayo. Ayo kita pulang sekarang, Bang. Dasar wanita kejam. Kamu ambil darah kami semua untuk kasih makan monster-monster kami. Gak usah sok suci kalian. Kalian duluan yang jahatin saya. Maksud mama apa? Mama kamu pakai darah Bang Argo. Dan semua mantan pacar kamu. Buat kasih makan semua ular ini, Adel. Beneran yang dibilang Bimo, mah? Iya benar. Karena mereka semua memang pantas untuk ngerasain itu. Mereka laki-laki yang kamu bela, yang membilang sayang sama kamu, yang kamu percaya, mereka kesini cuma untuk buku ini. Alasan dia deketin kamu cuma karena kitab ini, Nak. Oke, anggap Argo emang ngelakuin itu. Tapi mereka semua, mah. Apa mereka punya tujuan yang sama? Iya, para buaya ini, di saat kamu tidur, mereka berani mendekati Mama. Calon mertuanya sendiri. Mana mungkin Mama membiarkan kamu pacaran sama mereka. Kalau Mama nggak lebih dulu ngasih mereka ini pelajaran, kamu udah menjadi korbannya, Nak. Kalau sampai itu terjadi, Mama nggak bisa maafin diri Mama sendiri. Nggak mungkin, mah. Kalau dari awal tante udah tahu. Kenapa nggak langsung dikasih aja? Kalian ini lucu sekali ya. Di tempatku saja masih berani-beraninya kalian sombong. Ayo keluar anak-anakku sayang. Adel. Kalian tujuan hidup itu hanya menghasilkan uang. Setiap hari aku cari cara buat bebasin kalian semua. Tapi ternyata kalian cuma manfaatin aku buat lihat tusuk kalian. Aku cuma mau ambil kembali apa yang seharusnya jadi milik aku, Del. Kamu tahu polos, Del. Mama kamu benar. Keluarga aku dan Bang Argo itu keluarga dinasti. Dan keluarga kalian sama-sama peternak ular. Tapi kenapa cuma kalian yang bisa dapat kitab itu? Sedangkan keluarga kami hanya peternak biasa. Bahkan pesuruh. Itu semua karena papa kalian koruptor. Makanya para petua menurunkan ilmu dan kitab ini untuk saya meski saya wanita biasa. Hal itu udah gak penting lagi. Yang terpenting sekarang, kitab itu harus menjadi milik kami. Walaupun harus ditukar dengan darah. Lakukan saja apa yang kalian mau. Tapi lepaskan Adel. Tenang, Nak. Tenang. Mama lakukan apapun demi kamu, Nak. Ini kan yang kalian mau. Lakukan apa yang kalian mau, tapi lepaskan anak saya. Ambil buku ini. Adel sayang, kamu itu harta mama satu-satunya. Jadi mama rela mengorbankan semuanya demi kamu. Mah, kalau kita kasih semua ularnya ke mereka, apa aku nggak akan disalahin sama para tetua? Kamu tenang aja. Para tetua juga udah ngelaporin mereka ke polisi. Nanti mereka juga akan kena sanksinya sendiri kok. Lagi pula, mama juga udah hafal teknik melatih ular itu di luar kepala. Jadi meski mereka dapatin buku itu, mereka belum tentu benar. Emang ya, aku nggak akan pernah bisa ngeremehin mama. Bisa aja deh kamu. Tapi mah, kolam air panas itu, mama nggak beneran nyuruh tamu-tamu perempuan mama buat sama ular kan? Hayo, kamu itu mikirnya kemana? Itu cuma kolam air panas biasa. Mama kayak teknik melatih ular untuk memijat tamu-tamu mama.
Ayo, kamu tuh mikirnya apa coba? Itu kolam cuma air panas biasa. Mama memakai teknik ular untuk pisit karyawan yang datang, tamu-tamu. Makanya itu cuma khusus perempuan doang. Laki-laki nggak boleh masuk. Agar tamu-tamu mama privasinya terjaga. Tapi sekarang laki-laki itu semua udah pergi. Dan bisnis taman ular ini udah tutup. Jadi mama mau beres-beres aja. Habis itu mama mau ke kampus kamu dong, mau jalan-jalan. Mama kan belum pernah ngerasain kuliah. Mama boleh ke kampus aku. Tapi Mama nggak boleh godain teman-teman kampus aku. Kamu itu ngomong apa sih? Emangnya aku nggak tahu. Mama kan pakai teknik melatih ular buat godain mantan-mantan aku yang kemarin kan? Iya kan? Aku tahu itu, Ma. Iya dah, masuk yuk. Yuk.